Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Yusmawati, Fakultas Vokasi, Program Studi D4K3, kelas A4 dari Universitas Balikpapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat pelindung diri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis APD, yaitu safety helmet. Sebelumnya, saya akan memberitahukan apa itu arti APD, yaitu alat pelindung diri. Secara pengertian adalah alat bantu perlindungan diri untuk mengurangi dan mencegah terhadap bahaya yang diakibatkan saat kita melakukan pekerjaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja atau PAK. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14 butir C, yaitu pemimpin diharuskan menyediakan secara cuma-cuma alat perlindungan diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang masuk ke dalam wilayah proyek. Oke, kita masuk yaitu safety helmet atau helm keselamatan, yaitu merupakan helm atau penutup kepala yang didesain untuk melindungi kepala dari cedera kecelakaan. Jenis helm keselamatan ini cukup banyak, seperti helm sepeda ataupun helm untuk konstruksi. Kepala sebagai bagian tubuh yang sangat penting, tentunya perlu mendapatkan perlindungan saat kita melakukan aktivitas yang beresiko. Pentingnya helm keselamatan ini kadang kurang mendapatkan perhatian oleh masyarakat Indonesia. Pengetahuan yang kurang terhadap pentingnya helm keselamatan seharusnya bisa dihindari dengan edukasi tentang program K3 di sekolah ataupun tempat kerja. Tak sedikit masyarakat yang masih menyepelekan penggunaan helm keselamatan ini. Lalu manfaat helm safety, yaitu helm keselamatan seperti namanya digunakan untuk menjaga keselamatan. Pemakaian helm sebagai pelindung kepala ini dapat bermanfaat bagi keselamatan para pekerja. Berikut ini beberapa manfaat dari helm keselamatan. Yang pertama yaitu helm keselamatan dapat melindungi cedera pada kepala. Helm keselamatan yang berbahan tebal dan keras didesain khusus untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang jika terjadi kecelakaan nanti. Ini sangat penting bagi keselamatan pekerja, terutama yang bekerja di lapangan dan berisiko dijatuhi benda dari atas. Helm keselamatan juga melindungi kepala dari benda konduktor listrik yang bisa menimbulkan cedera. Yang kedua, yaitu helm keselamatan dapat melindungi saat terpeleset dan jatuh. Menggunakan helm keselamatan itu saat bekerja di lingkungan yang licin juga sangat diperlukan untuk melindungi kepala dari risiko terjatuh. Ada beberapa tempat kerja yang memiliki lantai basah sehingga perlu menggunakan sepatu khusus dan juga helm keselamatan. Helm keselamatan juga menjadi penting agar bisa melindungi saat terpeleset. Yang ketiga yaitu meningkatkan peluang bertahan di dalam kecelakaan. Kecelakaan kadang bisa terjadi kapan saja. Penggunaan pelindung kepala seperti helm keselamatan bisa mengurangi banget resiko cedera yang parah. Peluang untuk bertahan hidup pun menjadi meningkat pada pekerja-pekerja yang menggunakan helm keselamatan. Yang keempat yaitu meningkatkan visibilitas pekerja. Yang kelima yaitu helm keselamatan dapat melindungi dari sinar matahari. Pada para pekerja di luar ruangan, helm keselamatan ini bisa banget membantu melindungi teriknya sinar matahari. Rambut dan kulit kepala bisa terlindung dari panasnya sinar matahari tersebut. Ini juga membantu untuk mengurangi risiko terkena heat stroke atau pusing karena terlalu panas. Baru yang keenam adalah menyediakan branding perusahaan. Seragam perusahaan mungkin sudah cukup membedakan pekerja dengan pekerja dari perusahaan yang lainnya. Namun adanya helm keselamatan pun bisa beragam-ragam di perusahaan. Itu pun bisa membantu untuk mengidentifikasi jabatan serta departemen dari para pekerja. Menggunakan helm keselamatan memiliki banyak manfaat, terutama bagi para pekerja dengan resiko yang tinggi. Penggunaan helm jenis ini juga perlu memperhatikan beberapa tips. Ini saya akan memberitahukan beberapa tips dalam penggunaan helm keselamatan ini, yaitu yang pertama, menggunakan helm keselamatan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
saat pertama kali akan menggunakan helm keselamatan tersebut, maka yakinkan bahwa helm ini sudah sesuai tipenya dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Baru coba untuk gunakan helm tersebut dulu dengan tepat, lalu pastikan bahwa terpasang dengan baik di kepala. Helm yang tepat tidak akan kebesaran atau kekecilan, jadi pas melindungi kepala. Yang kedua yaitu memeriksa setiap kali akan menggunakan helm safety ini. Meskipun sebelumnya sudah biasa menggunakan, namun helm tersebut perlu diperiksa setiap kali akan kita pakai. Pastikan bahwa helm tersebut dalam keadaan yang baik, tidak ada yang retak atau rusak di bagian manapun. Nah, jika helm tersebut terdapat kerusakan, maka bisa diganti dengan helm yang baru. Nah, menggunakan helm yang rusak tentunya juga sangat berbahaya bagi keselamatan. Lalu, yang selanjutnya yaitu membersihkan dan merawat helm keselamatan dengan baik. Helm keselamatan perlu dirawat dan dibersihkan agar tetap bisa melindungi kepala kita dengan sangat baik juga. Membersihkan helm jenis ini bisa menggunakan sabun ringan dan air hangat. Pembersih yang terlalu keras sebaiknya dihindari karena bisa saja berisiko untuk merusak lapisan luar dari helm ini. Dan penempatan helm juga perlu diperhatikan, yaitu di tempat yang kering yang tidak langsung terkena sinar matahari. Lalu selanjutnya yaitu waktu untuk mengganti helm safety ini. Waktu yang tepat untuk mengganti helm safety dengan yang baru itu adalah sebenarnya tergantung dari kondisi helm ini. Kalau misalnya kebanyakan produsen memberikan rekomendasi spesifik kapan saat yang tepat mengganti helm ini. Tanggal rekomendasi untuk mengganti helm keselamatan itu biasanya tertulis pada bagian luar helm, biasanya di sini. Nah, helm keselamatan ini umumnya bertahan sampai dengan 2 tahun atau sampai 5 tahun. Lalu yang kelima yaitu tidak menggunakan penutup kepala yang lain selain helm keselamatan. Saat menggunakan helm keselamatan, maka kita tidak boleh menggunakan penutup kepala yang lain di dalamnya. Nah, mengapa saya memilih topik tentang alat pelindung diri helm keselamatan ini? Karena menurut saya helm keselamatan ini sangat penting untuk digunakan di beberapa perusahaan proyek, dan masih banyak juga orang-orang yang belum paham akan pentingnya helm keselamatan ini. Jadi di sini saya memberitahukan sedikit untuk mengedukasi beberapa, mungkin banyak yang belum tahu, jadi saya membantu mengedukasi. Mungkin materinya segitu saja dari saya. Maaf jika banyak kata-kata yang kurang, maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.